Kali ini kita akan membahas tokoh inspiratif dunia yang kalau disebutkan namanya ini maka orang akan cenderung menilainya sebagai tokoh yang gila dan eksentrik begitu ya. Ya, dan tokoh yang akan kita bahas kali ini adalah Elon Musk, si gila dan si eksentrik. Well, you want to do, particularly if you're starting a company, you need to work super hard. When my brother and I were starting our first company, instead of getting an apartment, we just rented a small office and we slept on the couch. Bukan tanpa alasan kita menyebutnya gila, oleh karena tingkah dan perilaku si Elon Musk ini selalu bisa membuat orang geleng-geleng begitu. Efek kejutnya kepada masyarakat halayak ya, bahkan level internasional itu sangat besar teman-teman. Pemilik nama lengkap Elon Reeve Musk yang lahir di Pretoria, Afrika Selatan pada tahun 1971 adalah anak tertua dari 3 bersaudara. Ayahnya Elon Musk adalah konglomerat di Afrika Selatan dengan berbagai bisnis. Lalu sang ibu May Musk adalah model dan ahli gizi asal Kanada. Adik laki-lakinya Kimball Musk adalah pebisnis dan juga pecinta lingkungan. Dan dia punya seorang adik yang namanya Tosca Musk yang berperan aktif di bidang seni, yaitu sebagai sutradara dan produser teman-teman. Mari kita sebut beberapa tingkah laku Elon Musk yang out of the box yang bisa membuat orang terheran-heran begitu teman-teman. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Pertama, dia punya mimpi yang sangat terkenal, yaitu untuk mengirim orang ke Mars. Tidak hanya untuk landing di Mars, dia ingin membuat kehidupan ya, koloni kehidupan manusia di luar bumi. Nah, ketika dihadapkan dengan kenyataan bahwa kondisi di Mars, atmosfer di Mars tidak cocok untuk kehidupan manusia, lagi-lagi dia membuat ide yang sangat gila, yaitu dia akan meluncurkan nuklir ke kedua kutub Mars, sehingga atmosfer yang di Mars itu bisa menjadi lebih sesuai untuk kehidupan manusia. Menurut dia, iklim yang ada di Mars akan lebih cocok dengan cara itu untuk ditinggali oleh manusia. Lupakan sejenak tentang ide gilanya, tentang bagaimana Mars akan mengirim nuklir ke Mars untuk kehidupan manusia. Lagi-lagi dia membuat ide yang tidak kalah eksentrik teman-teman, yaitu dia ingin memasangkan chip kepada otak manusia ya, sehingga untuk orang-orang yang selalu berpendapat, berpikiran tentang konspirasi atau yang biasa disebut dengan konspirasi menjadi gencar gitu, bahwa ini adalah fase-fase kekuasaan Illuminati begitu. Yang kedua, membuat mobil listrik dengan automatic drive pertama di dunia. Elon Musk memiliki perusahaan Tesla Inc. Ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif yang memproduksi mobil tanpa kemudi pertama di dunia, yaitu Tesla teman-teman. Yang ketiga, Elon Musk memborong kripto Bitcoin. Perusahaan Elon Musk yaitu Tesla pernah memborong Bitcoin hingga 1,5 miliar dolar atau setara dengan 21 triliun rupiah. Akibatnya, harga mata uang Bitcoin melambung tinggi hingga pada nilai 44.200 dolar AS atau setara dengan 618,8 juta rupiah. Tidak hanya itu, cuitan Elon Musk di Twitter sangat berpengaruh pada mata uang cryptocurrency. Terlebih saat dia mengomentari bahwa dia sangat mendukung Bitcoin sebagai transaksi masa depan. Dan dengan sekejap harga Bitcoin melonjak naik teman-teman. Yang keempat adalah pemilik satelit
terbanyak di luar angkasa. Teman-teman, bahwa beberapa hari lalu saya pernah nonton film yang sangat bagus sekali, yaitu judulnya SpaceX. Itu adalah menggambarkan tentang film yang diperankan ya, yang disuting di sana adalah tentang perusahaannya Elon Musk. Bagaimana mulai dari awal SpaceX ini, dari perjalanannya yang sering gagal, yang roketnya sering meledak dan lain sebagainya, hingga pada kesuksesan pertamanya, hingga pada kondisinya saat ini. Kini Elon Musk atau dengan perusahaannya SpaceX sudah bisa mengirim satelit bahkan dengan manusia ke luar angkasa dan menjadi perusahaan kebanggaan Amerika Serikat ya teman-teman. Bahwa pada awalnya perusahaan roket atau apa ya namanya itu, satelit yang mengirim ke luar angkasa itu hanya dimiliki oleh NSA kalau tidak salah, sampai akhirnya Elon Musk mendirikan yang namanya SpaceX ini, dan hingga pada kesuksesannya saat ini benar-benar bisa memberikan kebanggaan begitu ya, suatu perusahaan yang sangat membanggakan di Amerika Serikat. Dan berdasar beberapa sumber yang kita himpun, ternyata Elon Musk sekarang adalah salah satu ya, atau orang dengan kepemilikan satelit terbanyak yang ada di luar angkasa. Yang kelima, membeli Twitter. Menurut dokumen yang dirilis oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC, Elon Musk membeli 73,4 juta lembar saham Twitter pada 14 Maret 2023 setelah membeli lebih dari 73 juta lembar saham di Twitter. Maka Elon Musk secara resmi punya kepemilikan sebesar 9,2% di perusahaan Twitter, dan secara otomatis Elon Musk menjadi pemilik saham terbesar di Twitter saat ini. Yang keenam dan yang terbaru adalah Elon Musk sekarang sedang sangat fokus mengembangkan teknologi AI teman-teman. Musk telah mendekati para peneliti terpilih dalam beberapa minggu terakhir ini sembari mempresentasikan program pembentukan penelitian laboratorium terbaru. Musk sendiri adalah salah satu pendiri dari OpenAI yang bersama dengan Sam Altman pada 2015, dan Musk kemudian meninggalkan dewan direksi pada 2018. Setelah keluar dari startup nirlaba tersebut, kemunculan chatbot ChatGPT mulai sangat menarik untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Silicon Valley, oleh karena program ini bisa mengerjakan banyak hal secara mandiri. ChatGPT adalah merupakan chatbot yang berbasis teks yang dikembangkan oleh OpenAI yang dapat menyusun balasan email, puisi, bahkan kode komputer secara terpisah. ChatGPT menjadi fenomena baru di bidang digital dengan sukses menjangkau lebih dari 100 juta pengguna terakhir kurang dari 12 bulan setelah dirilis. Tapi sebenarnya bagaimana sih ada seorang yang sangat gila ya dan revolusioner seperti Elon Musk? Mari kita lihat ciri-ciri yang ada di Elon Musk. Pertama, Elon Musk ini selalu bisa menginspirasi tim kerja seperti apa yang sudah ditunjukkan di salah satu film ya, atau yang berjudul SpaceX. Salah satu prinsip pemimpin transformasional, dia adalah yang memiliki visi dan tidak hanya dapat dipercaya tetapi juga terinspirasi untuk bisa mewujudkan visi tersebut. Belajar dari Elon Musk yang merupakan seorang yang sangat berambisi, Musk selalu membayangkan 3-4 langkah ke depan dan dia tidak pernah membayangkan kegagalan teman-teman. Sehingga keyakinan seperti itu selalu bisa membuat timnya terinspirasi kepada kepemimpinan Elon Musk ini. Yang kedua, Elon Musk sangat menghargai komunikasi. Komunikasi merupakan suatu yang sangat didorong Elon Musk kepada karyawan-karyawannya untuk dilakukan seefektif mungkin. CEO perusahaan mobil tersebut selalu mendorong timnya untuk secara langsung berkomunikasi cepat dan selalu mengabaikan rantai komando di dalam perusahaan yang dinaungi oleh Elon Musk. Menurut Musk, komunikasi ini harus melalui jalur terpendek yang diperlukan untuk menyelesaikan, bukan melalui jaringan orang-orang di berbagai tingkat profesi di perusahaan. Yang ketiga, feedback yang membangun. Elon Musk selalu memberikan nasihat untuk dirinya dan timnya, yakni masukan yang berkelanjutan. Yang keempat, Elon Musk sangat membenci meeting. Model efisiensi yang sama diterapkan oleh Elon Musk, termasuk aktivitasnya yang paling tidak disukai di tempat kerja, yaitu rapat, teman-teman.
Musk tidak segan untuk mengesampingkan pertemuan-pertemuan yang tidak perlu dan tidak menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang berarti. Menurut Musk, rapat yang berlebihan merupakan sebuah penyakit yang buruk bagi perusahaan besar. Yang kelima, mudah beradaptasi. Salah satu kekuatan terbesar yang dimiliki Elon Musk adalah kemampuan beradaptasi dan mengubah arah dengan sangat cepat. Musk dikenal sebagai pribadi yang dapat merubah pikiran bahkan keputusannya dengan cepat berdasarkan apapun yang sangat membutuhkan perhatian pada saat itu. Hal ini menjadikan Musk sebagai seorang pemimpin yang tanggap terhadap situasi. Yang keenam adalah Elon Musk selalu fokus pada solusi dan problem solving. Menurut Musk, pekerjaan yang berharga itu bukan tentang profesi atau jabatan apa, tapi seberapa bisa pekerjaan itu menjadi solusi atau problem solving dari permasalahan yang ada di masyarakat. Yang ketujuh, Elon Musk selalu punya tujuan yang pasti. Ini kembali pada poin ketiga tadi, bagaimana Elon Musk selalu bisa memberikan keyakinan kepada para karyawan dan timnya bahwa apa yang sedang dikerjakan, program yang sedang digarap ataupun rencana yang sedang dibuat Elon Musk itu adalah selalu punya tujuan yang sangat kuat dan pasti. Yang kedelapan, Elon Musk adalah pemimpin yang selalu mampu membangun tim yang solid. Teman-teman, bisa kita lihat dari beberapa dokumentasi ya, atau bahkan laporan-laporan dari perusahaan yang dinaungi Elon Musk, bahwa hampir dari setiap elemen yang ada di perusahaannya sangat solid. Pertama mungkin karena Elon Musk ini orangnya sangat egaliter ya, jadi Elon Musk itu gak bosi, tidak ngegap dengan karyawan, dan dia kembali lagi karena mengutamakan komunikasi yang baik kepada semua tim yang terlibat, maka Elon Musk selalu dapat membangun tim yang solid, dan itu adalah salah satu kunci yang sangat-sangat berpengaruh untuk kesuksesan tim atau perusahaan Elon Musk ini, teman-teman. Dan yang kesembilan atau yang terakhir adalah selalu looking forward. Elon Musk selalu melihat ke depan. Elon Musk adalah tokoh yang dikenal sebagai orang yang punya pemikiran sangat maju ya, sangat terbuka. Bahkan hal-hal yang belum terfikirkan saat ini itu sudah ada, sudah seakan-akan bisa terpandang jelas di wajah Elon Musk begitu. Dan itulah kenapa Elon Musk menjadi pemimpin yang sangat visioner bagi para timnya. Ya, dan kehadiran Elon Musk ini merupakan suatu fenomena karena memang Elon Musk tidak sesuatu yang sangat tidak umum, teman-teman. Dia baru saja muncul begitu ke permukaan sebagai pengusaha sukses, tiba-tiba dia menjadi seorang yang kaya raya, super kaya, dan menjadi seorang terkaya di dunia. Terus bagaimana pengaruhnya kepada perusahaan-perusahaan, kepada elemen-elemen yang sedang berjalan baik di ekonomi, politik ataupun teknologi, itu membuat Elon Musk adalah tokoh yang paling fenomenal di abad 21 ini. Mungkin itu saja teman-teman sharing kita tentang tokoh inspiratif dan fenomenal di abad ke-21 ini, yaitu Elon Musk. Thank you.